Wah, kode. Ngebantu juga sih. Ya, sempat dia bilang sampai saya tuh sempat takut Mas, sampai saya tuh beberapa hari nggak berani menulis karena takut didatengin lagi. Dia bilang gitu kan, ya, dia tidak punya pengalaman horor, tiba-tiba didatengin sesosok yang astral gitu kan, yang nggak biasa. Ya mungkin seperti kalian nggak biasa tiba-tiba ada sesosok yang muncul. Mungkin udah lari terbirit-birit gitu kan. Anissa itu kan mati karena dia bunuh diri apa gitu, karena Sosoknya nih Mas. iya, sosoknya ya macam-macam, bukan cuma satu, jadi ada beberapa. Jadi maaf saya sebutkan, jadi ada berbentuk pocong, ada yang berbentuk kuntilanak, pocongnya juga ada yang putih, ada juga yang berwarna merah gitu Pocong kan. merah, Mas? Iya, pocong warna merah. It's a ghost global horror story. .4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Global People, Ghost balik lagi, Yap. Global Horror Story bareng Edo Frizandi. Dan juga ada Resta Martin yang bakal nemenin lo Sampai jam 12 malam nanti Global People. Tapi malam ini kita gak berdua doang ya Tin ya? Ya, Karena kita bakal kedatangan nih sosok yang legend juga. betul. Apalagi di perfilman khususnya genre tertentu nih. Ya. Ada action sama horror juga. Betul. Tapi Ada- memang ini ya, maksudnya kalau ngomongin soal ini kan Ghost pasti ngomongin yang horor-horor. ya. Betul. Sebenarnya Indonesia kan sebenarnya melekat sama film-film horor dan berbau mistik atau spiritual lah ya. Ya. Lumayan kuat tuh. Yang lumayan kuat karena terbukti di era-era awal film horor tuh kan 30-40-an kan. Mhm. Nah, terus mulailah masa-masa kejayaannya di film tahun 70-80-an tuh. Benar. Dan sampai sekarang masih eksis lah horor-hororan di Indonesia. Betul, gitu ya. masih laku banget Masih lah. laku banget. Dan kebetulan bintang tamu kali ini yang mungkin melewati dan merasakan masa kejayaan horor itu kan ya. Ini eranya udah banyak. Udah banyak banget Bahkan ini. sampai yang era digital sekarang Iya. ada Mas Cliff Sangra. Siap, makasih Halo. banget. Ya. Apa kabar Mas Cliff? Puji Tuhan, baik, Baik makasih. ya. Ini Mas apa Om ya? Iya. Mas aja. Mas aja ya. Pak Angkel kita panggil. Jangan. Saya tinggal di Jawa, kebanyakan orang manggil karena di Jawa Mas gitu. Mas Jadi ya. kebiasaan Mas saja. Oh. Jawanya di mana? Mas? Di Magelang. Oh, di Magelang. Aku ada Gunung Kidul ya. Oh siap. Ada Gunung Kidul ya. ya. Gue juga ada kayak gunung gitu. Kalau dicari-cari mah. Nah, boleh diceritain dulu nih Mas Chris. Mas Cliff, kan Januari kemarin tuh sempat ngunjungin juga rumah almarhumah Susana tuh di Iya. Magelang bersama tim Ghost Ranger, terus ada Luna Maya juga yang Iya. berperan sebagai Susana. Sudah kedua kalinya ya, bahkan Ketiga kali. ketiga kalinya ya berperan sebagai almarhumah Susana. Gimana tuh Mas pas datang ke sana gitu? Ya datang ke sana memang sebetulnya mau napak tilas gitu ya, mau napak tilas. Kedua juga mau istilahnya sowan lah, kalau orang Iya. Jawa bilang sowan, minta izin sama Susana, ngasih tahu kalau film itu mau rilis gitu di pas Lebaran tanggal 18 Maret ini. Iya. Dan mereka menanyakan mungkin ada kejadian-kejadian mistis yang berkaitan dengan film santet ini. Jadi memang dulu waktu saya masih sama almarhumah itu memang ada kejadian mistis yang Iya. terjadi baik di rumah kita di Jakarta maupun yang di Magelang. Jadi pernah ada seseorang yang berusaha untuk mengirimkan santet Iya. jadi ke rumah itu, terutama ya entah sasarannya itu saya atau Susana. Nah, mereka istilahnya menanyakan gimana sih cerita sebenarnya sampai bisa ada seseorang yang mengirimkan santet ke kita gitu kan ya. Akhirnya saya menjelaskan gitu loh. Jadi memang ada seseorang yang kita curigain yang tidak suka dengan hubungan saya dengan Susana. Jadi akhirnya mereka mengirimkan santet itu. Aku kan ini juga ya, Mas, nonton video yang sama Luna Maya, Ghost Ranger yang di rumah Magelang itu. Kan itu ada kayak apa sih ya, Mas? Kita nyebutnya alat, Ya, alat. pendeteksi lah gitu Ya, ya, ya. radar buat Ya. elektromagnetik mungkin Ya, ya, ya. untuk ngedeteksi gitu. Nah, itu tuh pas saya penasaran sih, kalau alatnya bunyi itu kan tandanya ada katanya kan ya. Iya, betul. Nah, itu tuh emang si vibes-nya juga langsung kayak Auranya panas. Auranya beda juga panas, langsung. dan itu kita punya bulu-bulu itu langsung merinding. Oke. Langsung merinding itu otomatis. Jadi
bersamaan bulu kita merinding, auranya panas, alatnya bunyi. Oh, berbarengan ya. Berbarengan langsung ya. Jadi secara gak langsung emang kayak ngasih tahu suasananya sekalian Iya gitu betul. ya. Jadi sebetulnya saya juga sempat ragu gitu kan, bener nggak sih ini alat seperti ini gitu kan? Oh, dengan alatnya Iya tadinya dengan ya. alatnya ya. tadi. Kalau cuman bunyi doang mungkin bisa disetting gitu. Iya, iya. Tapi selain bunyi tadi itu ya saya merasakan memang ada perubahan aura hawa di Hawanya, situ memang ada perubahan gitu. Oke. Oh, nah iya tadi kan Mas Cliff juga bilang kalau itu tuh emang sowan juga ya buat napak tilas juga. Nah sebelum sowan itu Mas Cliff ada tanda kutip ya ritual tertentu kah, perizinannya atau gimana tuh Mas Oh Cliff? nggak ada, jadi mereka bilang mereka mau datang ke Magelang tanggal sekian, Mas Cliff ada di rumah, waktunya lagi luang, oke kebetulan tanggal yang ditentukan saya luang, Ya. jadi silahkan kalau mau datang ke Magelang, cuman mereka bilang nanti hari pertama kita ke makam dulu, dari makam baru kita ke rumah. Saya bilang nggak boleh, karena dari almarhumah dulu itu Ya. tidak boleh dari makam ke rumah. Oh, Oke. Jadi itu harus dirubah. Jadi settingnya itu dirubah dari rumah dulu baru ke makam. Jadi mau ke makamnya malam hari, mau subuh itu nggak jadi masalah buat kita. Oh bisa Mas Cliff, bisa, sangat bisa. Tapi kalau kalian sudah ke makam, untuk ke rumah pasti saya tolak. Oh, pasti gitu. ditolak. Jadi tidak boleh. Jadi memang ada pesan dari almarhumah juga. Pokoknya kalau orang mau datang ke sini, mau ke makam, mau kemanapun, makam itu harus yang terakhir. makam tuh harus yang Dia punya filosofi sendiri lah ya. Jadi ada pantangan sendiri. lah Pantangan untuk sendiri ya untuk hal itu ya. Oh. Nah, pas di rumah Magelang itu, Mas, kan itu di video yang aku tonton tuh, jadi kan sempet ada apa ya, komunikasi kali ya, Iya. yang di radionya itu Iya, ya, iya. dan sempet mention orang juga kan ya di Iya, situ ya, betul, yang betul. mengirim santet lah ya. Iya. Nah, sebenarnya fenomena santet itu kayak gimana sih, Mas, yang dialamin? Iya. Ya, jadi santet itu ada tanda-tanda awal. Jadi ada Oke. kalau ada seseorang mau kirim santet, ya saya sama almarhumah itu kan tahulah mengenai Ya. hal-hal seperti itu, hal-hal gaib, horor gitu kita tahu seperti. Jadi ada orang mau ngirim santet, tanda-tandanya seperti apa juga kita tahu. Jadi Oke. tanda awal yang pertama adalah kebetulan pada saat itu saya lagi ada di halaman, di teras gitu, dan kebetulan terasnya di atas itu belum tertutup. Kalau sekarang rumah ini sudah saya tutupin asbes. Dulu itu belum tertutup, pagar juga masih terbuka gitu. Jadi pada saat malam satu suro itu saya lagi lihat atas gitu, pengen lihat ada fenomena apa sih di alam ini kan, di atas langit itu. Tiba-tiba ada satu benda yang seperti bola api yang melesat gitu. Jadi dia melesat dari dia terbang persis di atas rumah saya itu. Si bola apinya itu meledak. Di atas rumah ya? Iya, di atas rumah. Seperti bunyi ledakan petasan. Setelah bunyi ledakan petasan itu dia jatuh di genteng. Dan di genteng itu seperti batu yang menggelinding, bukan pasir ya, batu. Iya, iya. Lotak jatuh di genteng. Dan saya tahu itu, wah ini kiriman santet. Oh, itu tandanya. Itu tanda awal. Setelah itu batu itu menggelinding jatuh, di rumah saya kan ada hewan, ada piaraan, ada anjing. Anjing mulai orang Jawa bilang baung gitu ya, Oh, jadi iya, iya. melonglong gitu Iya. kan, ramai gitu kan. Nah setelah anjing itu baung, karena anjing itu punya dia punya insting luar biasa gitu kan. Muncullah hewan-hewan dari bukan tanah ya, ada rumah saya teras itu masih bebatuan gitu kan. Jadi muncul dari bebatuan beberapa hewan yang memang sangat spesifik dengan kiriman santet. Kayak kelabang gitu-gitu ya. Nomor satu yang kalau kita mau lihat itu adalah cacing besi. Cacing besi. Cacing Ya, besi. cacing besi. Jadi bentuknya seperti cacing, tapi kepalanya ular. Oh. Tapi Dan itu dia jalannya kayak ular gitu, sek seperti ular gitu. Jadi bengkok. Padahal itu cacing. Iya, kan beda ya liukannya ya. Jadi itu tuh cacing besi itu pertama yang keluar itu kan hewan itu sangat sensitif, mungkin ada aura panas gitu kan. Jadi dia keluar dari dalam tanah. Setelah cacing besi itu keluar, nanti keluar kalajengking, keluar ketonggeng, baru keluar ular seperti itu. Oh, sempat keluar ular juga Iya, ya, Mas, ya? betul. Itu jadi wah saya yakin sekali itu memang kiriman santet. Dan sebelum kejadian di Magelang itu pernah kejadian juga itu di Jakarta, di rumah kita Oh, dulu di di Jakarta. Wijaya itu. Oh, berarti emang nargetinnya orang ya, Mas ya? Bukan Jadi, rumahnya ya? Orang yang dia targetin orang. Dan setelah kedua kali kiriman itu yang saya tahu yang ditargetin adalah almarhumah, bukan saya.
Jadi saya nggak tahu ya niat jahatnya dia itu Iya. kok targetnya Susana kok bukan saya gitu. Tapi ya saya sudah tahu siapa orangnya dari kejadian-kejadian, dari pengalaman-pengalaman di lokasi gitu kan. Saya tahu orangnya memang dia tidak suka hubungan saya dengan Susana. Oh, Jadi, memang. dia istilahnya gini ya, dia tuh naksir berat sama Susana. Oke, ya. Naksir banget sama Susana. Tapi dia lagi ngebet gitu sama Susana, saya masuk dalam kehidupannya Susana. Siapa lu sih? Ya. Anak baru kemarin. Gua udah ngejar Susana udah berapa tahun. Kok lu baru masuk? Ya. Lu baru masuk kok tiba-tiba Susana mau sama lu. Mulai datang. Sakit hati dia. Sakit hati oh dia. iya. Nah, Kesini nih. tapi yang mestinya kalau dia mau gitu yang dibalas kan mungkin harusnya ke saya gitu Ya, kan. ya. Tapi yang dibalas kok Susana gitu. Dia malah sakit hatinya sama Susana. Oke, iya. awal tapi ini boleh dijawab boleh nggak ya Mas ya? Ya. Yang di video itu yang disebutin namanya itu benar berarti? Yang disensor itu yang di YouTube yang sama Jadi sebetulnya di alat itu disebutin waktu ditanya namanya itu, jawabannya itu kamu sudah tahu siapa orangnya. Oke. Cuma disensor, ditulis tetek-tetek gitu Iya, kan. iya. Iya. Tapi jawaban di alat itu kamu sudah tahu orangnya. Bukan menyebut nama Enggak. gitu ya. Oh, nggak punya nama ya. Jadi dia bilang, dia tunjukkan, saya tanya siapa yang nyantet, yang kirim santet ke rumah ini. Dia jawab, kamu sudah tahu orangnya siapa. Tapi yang disensor itu nama orang ya? Nama orangnya. Oke. I see. Berarti valid lah ya. Ya. Bisa dibilang ya. Iya. Oh bahkan ini juga baru tahu sih ya. Ternyata santet itu terjadi di rumah Magelang dan rumah Jakarta, ya. juga ya. Dengan sama juga konsepnya seperti itu, Mas. Hampir sama. Hampir sama. Urutannya juga Ya, seperti itu. Ya? Urutannya seperti itu. Dan di harinya juga sama, di malam satu suro itu juga atau? Yang di Jakarta di Jakarta itu sepertinya iya. Di Jakarta itu malam satu suro, di Magelang juga malam satu suro. Oh, ya kan karena mungkin ya global people juga yang sering mengikuti hal-hal mistis Ya, betul. atau hal-hal horor juga familiar dengan malam satu suro yang punya powerful lah ya energinya ya. Sakral lah ya. Memang kalau kita cerita kalau orang yang tidak percaya ya saya maklumin ya karena mereka belum mengalami. Iya. Tapi banyak juga komentar orang yang pernah mengalami hal-hal yang serupa seperti saya ini dan mereka percaya dan mereka bilang iya dulu saya juga pernah dapat kayak gitu, yang keluar pertama di rumah saya adalah cacing besi. Cacing besi. Oke. Sama ceritanya mereka sama seperti itu. Ya soalnya di kampung saya juga pernah ada yang berseliweran. Kalau di sana disebutnya banaspati mungkin ya Mas. Oh ya? gitu ya. Banaspati tapi Iya. dia cuman ngeliling-ngeliling aja terus meledak Iya. sendiri gitu. Iya. Iya. Ya mungkin dia ngeliling-ngeliling itu dia mau turun, mungkin di rumah itu ada proteksi yang itu, jadi dia tidak bisa masuk. Dan di di alat itu kemarin juga sempat ditanya gitu kan, Iya. ada orang yang masih berusaha nggak untuk mengirimkan santet ke sini gitu Iya. kan. Memang setelah kejadian itu rumah di Magelang itu kita pagar besi lah kita Iya. kasih penangkal gitu. Dan jawaban dari si alat itu memang luar biasa juga. Banyak sekali, rame sekali di luar. Di luar rumah saya tuh rame sekali. Maksudnya rame sekali apa? Yang pingin masuk mengirimkan sesuatu ke rumah saya tapi tidak bisa masuk. Karena ada pagar itu Ada ya. pagar itu. Iya. Jadi memang kita pagerin rumah itu. Jadi banyak sekali yang mau masuk ke rumah itu, rame sekali dia bilang. Berebutan orang mau situ tapi tidak bisa masuk. Iya. Bahkan maksudnya rumahnya kan udah jarang ditempatin ya Mas ya. Ditempatin sama saya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ditempatin. Dari zaman almarhumah dari tahun 91 kita tinggal di situ sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Oh berarti emang masih nyoba Ya, mau nyoba mengganggu terus ya. nyoba terus. Oke. Nah itu setelah akhirnya mengalami hal itu santet dan lain-lain, akhirnya seperti apa tuh Mas? Apakah sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Cuman kalau jadi kita pasrah sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan untuk dia kebetulan orangnya juga sudah meninggal. Yang ngirim santet itu orangnya sudah meninggal, jadi berhenti dengan sendirinya gitu. Dan kita aman-aman aja di rumah itu. Cuman memang di rumah itu masih banyak sekali penampakan di dalam rumah tuh banyak sekali. Sampai detik Sampai ini. sekarang masih. Tadi kita udah bahas tentang pengalaman soal santetnya Mas Cliff di rumah Magelang juga yang ternyata dialamin bersama di rumah Jakarta juga ya. Ya. Nah ini kita ke sosok almarhumah Mas Cliff, Oke. almarhumah Susana. Ada gak sih Mas Cliff spot paling Mas inget di rumah
entah di rumah Magelang bersama Susana atau di rumah yang di Jakarta, Mas Cliff? Kalau Susana itu banyak sekali menghabiskan waktu, satu di ruang TV di depan ya, di ruang TV di depan, sama di halaman belakang di ayun-ayun. Jadi sering tengah malam saya terbangun gitu, nanti saya lihat loh kok Susana nggak ada gitu kan. Nanti saya cari, tahu-tahu ada di halaman luar lagi di ayun-ayun, lagi ayun-ayun tengah malam sendiri. Nanti saya datengin sendiri, tiba-tiba sedang menangis, keluar air mata gitu kan. Loh kenapa mah kok nangis? Biasalah, kamu kan udah tahu apa. Ya biasanya saya sudah tahu, biasanya mikirin keluarga. Jadi masalah dengan keluarga maksudnya bukan keluarga dengan saya, bukan. Jadi Susana kan punya keluarga dengan istilahnya dengan anaknya lah, anaknya yang dengan suami yang pertama dulu kan. Jadi selalu bilang bukan cuma dengan anaknya, kadang-kadang juga dengan keponakannya, dengan yang lain-lain lah. Pokoknya masalah keluarganya Susana sendiri ada permasalahan itu yang istilahnya apa ya, berat untuk ditangani sama Susana, itu berat. Jadi akhirnya menangis, mengadu sama Tuhan, minta jalan keluar seperti itu. Jadi banyak spot yang dihabiskan di situ dan di ruang tamu itu, di ruang TV. Di ruang TV ya, dan di ayunan itu ya. Yeah. Bahkan kalau terbayang di film Susana pun ya sosoknya teringat di ayunan itu, tapi dengan bentuk yang lain sih. Mungkin itu terbawa dari inspirasinya Susana juga di film Ayun-Ayun, karena Susana berpikir gue kalau ada masalah gue sering di ayun-ayun, jadi terbawa sampai ke film itu. Ya akhirnya terbawa dan jadi ikonik lah di film itu ya. Tapi sebenarnya tadi kan Mas Cliff juga kasih tahu kalau selama bersama di rumah Magelang juga itu ada penampakan di rumah. Dan sampai sekarang juga Mas Cliff masih ada ya. Spotnya itu penampakannya masih sama dari dulu atau ini pindah-pindah spot? Pindah-pindah tapi ya di dalam rumah. Jadi kebanyakan bukan di dalam bangunan rumah ya. Memang ada di dalam bangunan rumah itu 1-2 gitu ya. Tapi yang banyak itu di halaman, karena kita punya halaman itu luas, lebih luas dari bangunan rumah. Jadi penampakan di luar bangunan rumah itu macam-macam gitu. Tensinya lebih sering pas masih ada almarhumah apa pas sama saja. Oh sama saja. Sama aja. Sosoknya nih Mas. Iya, sosoknya ya macam-macam, bukan cuma satu. Jadi ada beberapa. Jadi ada, maaf saya sebutkan, jadi ada berbentuk pocong, ada yang berbentuk kuntilanak, pocongnya juga ada yang putih, ada juga yang berwarna merah gitu pocong kan. Merah, iya, pocong warna merah. Iya itu. Kita dulu saya juga pikir pocong putih gitu kan. Ada yang merah gitu loh. Dan seperti kuntilanak, orang tahu kuntilanak itu kadang-kadang berpikir kuntilanak itu hanya putih. Tidak. Kuntilanak itu ada merah, ada hijau, ada hitam. Perbedaannya Mas kalau boleh tahu? Yang hitam itu lebih buas. Lebih buas, yang merah juga lebih buas dari putih. Itu kalau yang hijau itu lebih banyak mengganggu. Yang hijau? Ya, lebih banyak mengganggunya gitu loh. Jadi saya pernah dengar cerita kuntilanak yang terbangnya kebalik. Itu maksudnya beneran memang ada? Kalau saya lihat kuntilanak yang terbalik saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Biasanya kuntilanak ya terbang ya ngarah ke depan aja, gitu, normal aja gitu loh, yang ke depan gitu. Jadi kalau terbalik saya sendiri belum pernah lihat gitu ya. Dan ada anak kecil juga, anak kecil seumuran mungkin 5 tahun, 6 tahun yang seliweran di ruang tamu, masuk ke kamarnya almarhumah, nanti keluar lagi gitu. Itu juga yang ada di dalam rumah. Nanti ada yang hanya berbentuk 2 bola mata, jadi 2 bola mata merah gitu, yang di halaman itu sedang seperti apa ya, seperti sedang mantau kita ke dalam rumah, hanya 2 mata seperti itu. Tapi mengganggu nggak Mas? Nggak mengganggu sama sekali. Saya malah seneng. Karena ngerasa rame kali ya. Bukan, aman rumah saya. Karena setiap kali ada orang cerita, setiap kali lewat di depan rumah saya, mereka selalu merinding, ngeri, lihat sesuatu, lihat penampakan. Jadi orang untuk, maaf ya tanda kutip, orang jahat mau masuk ke dalam rumah saya tuh mikir gitu loh. Mereka masuk, tahu-tahu muncul sesosok kayak itu yang mereka khawatirkan gitu. Nggak perlu nyewa sakti. Udah berhasil ya. Iya itu. Oh berarti ke
orang yang Sekitar ninggalin juga rumahnya juga aman, ini ya, aman, nggak nggak. mengganggu. Karena saya juga bilang sama penunggu-penunggu di sana, yang penting kamu mau tinggal di sini silahkan, jangan ganggu keluarga saya. Ya, dan itu itu aja. dari tahun ke tahun ya, betul. sosoknya itu Iya, terus gitu ya. Itu tuh terus ada. Oh, yang intensitasnya mungkin paling sering Mas Cliff lihat mungkin. Bentuknya pocong sama kuntilanak. Pocong. Ya, itu paling yang sering. di luar. Di luar semua itu. Kalau yang di dalam rumah itu yang anak kecil. Yang mata Ya, kalau yang kebanyakan ada seperti genderuwo juga ada yang seperti orang Jawa bilang tuh eblek itu seperti genderuwo tapi hidungnya panjang, ada sayapnya. ada saya. Ada sayapnya, eblek namanya. Itu ada, itu juga di halaman gitu. Ya, kebanyakan pokoknya di luar lah, di luar bangunan gitu. bangunan. Ya. Pun kita sempat baca-baca juga tuh tingkatan sosok-sosok yang muncul itu kan ada yang dari asap doang, Iya, terus akhirnya berbentuk atau Iya. sampai titik terakhirnya mengganggu sampai fisik. Kalau Iya. Mas Cliff sendiri, Enggak, dia ada yang berbentuk bayangan saja, hitam gitu, ada bayangan, nanti tiba-tiba ada pocong sedang berdiri gitu kan, lagi lihat kita, tiba-tiba pocongnya terbang di belakang kita gitu kan, ya seperti itu aja. Jadi mereka tidak mengganggu. Jadi mereka melakukan aktivitas mereka sendiri tanpa untuk berusaha menakut-nakutin saya dan keluarga, itu aja. Mereka punya dunianya masing-masing, dan kebetulan saya, anak saya, istri saya memang dikasih satu kemampuan untuk bisa melihat itu. pun mengizinkan untuk ya udah asal jangan ganggu. Asal jangan aneh-aneh ya. ganggu kita aja udah, nggak ada masalah gitu. Kan apain sih kita takut sama mereka? Iya. Iya. Nggak ada yang kita perlu takutkan. Emang mereka bisa ngapain sama kita? Justru mereka yang harus takut sama kita. Iya, betul. Iya kan? Jadi kalau sangat-sangat salah kalau kita takut sama mereka. Oh, habis mukanya serem. Emang kalau serem takutnya di mana? Iya. Toh mereka nggak bisa nyentuh kita, Iya. nggak bisa mereka nyentuh kita gitu. Kalau mereka pun, anak saya, mereka muncul, liatin aja, nanti juga hilang sendiri, Iya. ya kan? Sebenarnya kita sih nggak takut, kaget biasanya. Takutnya Kaget itu bagian dari takut. Cuma malu aja, Bang. Malu aja ngakunya. kalau munculnya dia Pulau Nuwun dulu sih gak apa-apa ya. Kagetnya ini nih yang bisa bikin panik dikit. Tapi ngobrolin lagi sosok almarhumah Susana, Iya. Mas Cliff kan terkenal sebagai ratu film horor di Indonesia, Mas Cliff. Ya. Nah, apa nih yang membedakan sosok Susana di film ketika berperan dan juga pada saat waktu itu di rumah? Iya, kalau Susana di rumah sama di film itu memang perbedaannya sangat signifikan sekali ya. 180 derajat berbeda. Susana yang di rumah itu Susana yang namanya ceria. Ceria, kalau ngomong juga suaranya lantang gitu kan. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi orang tuh kalau ngobrol sama Susana betah gitu kan. Betah gitu lah. Tapi kalau di dunia perfilman, orang mau ngeluarin satu patah kata sama Susana pun mikir. Kenapa, Mas? Segan apa gimana? Satu segan, kedua serem, ketiga takut salah, Oke. auranya luar biasa. Kalau pas di film itu, Pas di set film, itu ya. Jadi orang kalau mau ngomong sama Susana di film itu, mereka mengatur kata-katanya jangan sampai Susana itu tersinggung, jangan sampai salah mengeluarkan kata-kata, sampai seperti itu. Termasuk Mas Cliff. Dulu awalnya saya seperti itu. Iya. Jangankan ngomong, nengok aja saya nggak berani. Oh, berarti auranya sebeda itu. Luar biasa. Ini Susana, saya nggak berani ngeliatin Susana begini, nggak berani. Saya buang muka ke sana. Nanti kalau saya tahu-tahu dipanggil sama Susana gitu, kaget, merinding. Wah, ini sekujur tubuh tuh udah gila, mal. Tadi, Mas. Mati gua gitu, gua dipanggil gitu. Kenapa gitu kan? Tahu-tahu saya dipanggil, sini kamu. Aku kan ngeliat ke belakang. Sini kamu. Saya, Mbak. Ini udah jantung kayak mau blek, mau lepas gitu loh. Iya, kamu sini. Itu orang yang di lokasi syuting lihat saya dipanggil aja tanda tanya luar biasa gitu. Ada apa? Mau diapain lu sama Susana gitu loh. Sampai Padahal di keseharian, Mbak, ramah sosok yang banget. menyenangkan, Ramah ya? banget, iya. Tapi begitu dipanggil, saya nih, sini, duduk sini. Duduk di sini. Mbak, enggak Mbak, saya duduk di sini. Dia bilang. Suruh duduk di pahanya gitu kan. Duduk. Mbak, berat Mbak, enggak apa-apa, duduk sini.
Itu awal saya kenal gitu. Itu orang film yang ngeliatin saya tuh udah Takut kenapa gitu ya, ada mau salah apa diapain, gitu. ada salah apa, kejadian apa, kacau ribut nih gitu kan. Begitu saya duduk, kepala saya dilus-elus gitu kan. Kamu kalau di sini ada apa-apa, ada masalah di perfilman ini, kamu kalau ada butuh apa-apa, kamu ngomong aja sama Mbak. Manggilnya lu Mbak. Kamu ngomong sama Mbak, nanti Mbak sampaikan permintaan kamu apa. Nggak usah takut ya. Kamu tuh sudah tak anggap sebagai anaknya Mbak yang hilang. Anaknya Mbak yang hilang dulu kan anaknya hilang meninggal itu kan. Jadi, ya kamu jangan takut. Iya Mbak. Ya Mbak. Kamu mau ngomong apa? Enggak Mbak, nggak ada apa-apa. Gua takut lah. Siapa yang nggak takut? Tiba-tiba ya Mas. Ya, udah Mbak itu. Ya permisi ya Mbak. Udah. Sampai setakut itu gitu. Auranya luar biasa. Berarti balik lagi Mas, agak mundur ke belakang tadi ya Mas. Kan sekeluarga ini dikasih kemampuan dalam tanda kutip lah ya Mas. Iya. Berarti pas sebelum sama almarhumah Susana, berarti Mas juga udah punya sensitivitas itu? Oh udah, saya nurun dari ibu saya. Jadi saya nurun dari ibu saya juga bisa melihat seperti itu. Kedua, waktu saya kenal dengan Susana pun saya belajar ilmu-ilmu gaib seperti itu. Saya belajar untuk melihat ya, jadi melihat hal-hal penampakan-penampakan seperti itu. Saya belajar, ada puasanya, ada tirakatnya, ada pantangannya, itu memang saya pelajarin gitu loh. Dan bakat saya itu ternyata nurun ke anak saya gitu loh. Oh berarti tuh bisa dibilang gini nggak ya Mas? Sesama orang sensitif tuh pasti tahu gitu? Belum tentu, belum tentu, ya? belum tentu ada dua orang yang sangat sensitif di situ bisa dua-duanya melihat, belum tentu. Gitu. Ada yang bisa lihat bareng, ada yang bisa lihat masing-masing. Lihat masing-masing. Ya. Oh iya. Ya, jadi punya ya bener, kalau mata ya mata sendiri-sendiri Iya. gitu. Nanti kalau saya seperti sama anak saya gitu, lihat sesuatu, kamu lihat, oh aku lihat gini. Tapi suatu saat pun saya lihat, anak saya lihat, yang mana apa nggak lihat apa-apa. Gitu. Dari tadi tuh kita udah ngobrolin mulai dari pengalamannya juga, dari santetnya juga, bahkan sisi-sisi personal yang ternyata kita baru tahu ya. Iya betul. Ternyata sosok almarhumah Susana tuh berbeda 180 derajat Ya, tuh. saat di set syuting Di set sama di syuting. keseharian ya. Ya, mungkin Global People ataupun gue sama Martin tuh Ya. ikoniknya banyak di film-filmnya, di film-film horornya juga. Tapi ada satu hal juga yang pas lagi saya kecil, Mas Liv, tahu ada rumor inilah ya, kalau ada kebiasaan buat makan almarhum tuh makan bunga kantil. Melati. Ya. Bunga Iya. kantil atau bunga melati? Bunga melati. Oh, bunga Melati ya? Iya, melati, Oh, bukan oke. kantil. Bukan kantil ya. Ya, memang ada sekali dua kali makan kantil gitu, tapi yang paling sering kebiasaan adalah melati. Oh, iya. Jadi kebiasaan melati itu sebetulnya diawali dari Susana masih kecil sebelum main film. Di pekarangan rumahnya itu ada bunga melati, itu kan dicoba, ya dimakan, lama-lama jadi suatu kebiasaan, dan itu kayak semacam suatu keharusan untuk setiap produksi filmnya Susana itu harus ada bunga melati. Memang mungkin ada apa ya? Ya Susana yang tahu lah untuk apa. Setiap kali melakukan tirakat, melakukan puasa itu harus ada bunga melati itu. Jadi memang bunga melati itu banyak sekali manfaatnya, selain untuk pengusir setan, untuk keharuman jiwa, banyaklah kegunaan melati itu sebetulnya. Tapi Mas Liv sendiri pernah mencoba? Pernah mencoba, nggak mau 2 kali. Kalau dideskripsikan, rasanya kayak gimana sih Mas Liv? Pahit, kecut. Oh bunga melati itu Pahit, kecut, langu. Itu langu apa bahasa Jawa kan langu tuh bahasa Indonesia saya nggak tahu. Langu tuh nggak enak lah, Getir kayak gitu mungkin. getir gitu dah, apa kayak basi gitu loh rasanya gitu. Tapi ya wangi aja. Ya melati. wangi sih wangi, harum, tapi begitu dimakan tuh kayaknya kita mau nelen tuh setengah mati gitu. Tapi kalau Susana tuh asik aja gitu. Ya karena mungkin udah ya Mas Liv Terbiasa, terbiasa ya. dari Ya. masa kecil itu ya. Ya. Dan bahkan nih Mas Liv sempet waktu itu Mas Liv juga sempat menulis buku Ya. Susana Sisi Lain Perjalanan Hidup Ratu Horor Indonesia. Ya. Dan bahkan katanya sempat dimimpikan. Iya, betul. Sebelum penulisannya itu Iya. kayak gimana tuh Mas Liv? Jadi waktu saya persiapan untuk penulisan itu, suatu malam tuh Susana datang dalam mimpi saya. Dia bilang, "Pak, mau nulis buku ya?" Saya bilang, "Iya." "Tulis yang bagus ya, Pak?"
oh iya nanti aku tulis yang bagus. Itu awal gitu ya? pertama saya mau nulis itu seperti itu. Setelah buku itu jadi saya tulis, itu makan waktu gitu kan. Susana liwat di depan kamar saya. Seperti sedang buka buku gitulah. 3 kali lewat mundar-mandir itu. Saya lihat itu. Oh, Mah datang ya Mah. Iya, lupa mau bilang bukunya udah jadi. Mungkin beberapa hari lagi rilis. Saya bilang, ya udah kembali lagi. Dan begitu saya cerita itu, saya punya editor, kan ada editornya juga. Ternyata editornya tuh didatengin juga. Didatengin juga sama Susana. Sampai diarahkan. Jadi editornya itu diarahkan penulisannya, ceritanya seperti apa. Oke, dibantu supervisi ya. Ya. Oh, Di QC Seperti juga ya. enak deh QC-nya itu believe it or not Iya, gitu loh, iya. percaya atau tidak. Sampai editornya aja didatengin, diarahkan gitu untuk menulisnya seperti itu. Bahkan hal itu bisa ketahuan setelah Mas Cliff cerita gitu ya. Iya. Jadi editornya langsung Langsung aku juga didatengin. Aku dibilangin gini sama Susana, aku dibilangin gini, aku harus begini-begini. Berarti malah banyak dibantu ya Mas ya. Banyak dibantu. Tapi ada nggak sih Mas pas penulisan buku itu ada hambatan kayak apa ya? ya mungkin buntu kali ya. Gangguan atau Loh, apa gitu? pernah, jadi kita gini ya, memang ada penulisan itu saya butuh waktu hampir 1 tahun untuk penulisan buku itu. Kadang-kadang stuck gitu ya, berhenti gitu. Apa sih? Karena saya mesti mengingat kejadian itu 40 tahun yang lalu. Dan harus runut ya. Nah, harus runut gitu. Apa ya habis ini ada cerita apa gitu. Nanti saya bilang, Mah, aku diingetin Mah ada cerita apa sih yang aku lupa gitu kan. Ya, tiba-tiba lagi nonton TV, oh iya ingat sesuatu, langsung ambil kertas tulis. Itu kertas tuh saya tuh ada di mobil, ada di kamar, ada di meja makan, ada di dapur. Begitu saya ingat langsung tulis. Oh, memang sengaja disimpan. Jadi, Oke. supaya nggak lupa. Iya, iya. Karena cerita 40 tahun yang lalu saya mesti mengingat itu dalam sekejap, nggak mudah, sangat sulit itu. Memori 40 tahun yang lalu, loadingnya lama, Iya. lama banget 40 tahun ini. Itu makanya sampai butuh waktu 1 tahun untuk bisa mengingat kejadian-kejadian seperti itu. Dan akhirnya setelah jadi didatangin lagi lah ya. Didatengin itu tadi, yang balik kamar sampai 3 kali seperti sedang membuka buku itu. Nah ini sebenarnya kalau pas lagi ada editornya ya kita tanya. Berapa kali kita dikunjungi Nah, untuk revisi saya, itu ya? Saya beberapa kali, dia cuma bilang sama saya beberapa kali gitu. Tapi lewat mimpi ya Mas, editornya. Apa? Satu ada lewat mimpi, dia bilang gitu. Ada juga yang seperti bundanya itu datang, ada bisikan. Gitu. Wah, kok Ngebantu juga sih. Ya, sempat dia bilang sampai saya tuh sempat takut Mas, sampai saya tuh beberapa hari nggak berani menulis karena takut didatengin lagi. Dia bilang gitu kan, ya, dia tidak punya pengalaman horor, tiba-tiba didatengin sesosok yang astral gitu kan, yang nggak biasa. Ya mungkin seperti kalian nggak biasa tiba-tiba ada sesosok yang muncul. Mungkin udah lari terbirit-birit gitu kan. Karena malu ya Mas. Ya? Karena malu ya. ini salah mulu ditulis nih. Apalagi kan dengan labelnya Ratu Horor Indonesia. Iya, makanya itu kan megang sesuatu yang berat lah gitu ya, Ratu Horor Indonesia. Kalau mungkin ditulisnya ada yang kelupa-lupaan dikit kan mungkin ya itu bentuk apa ya, mengubah image ya mungkin iya, bisa. mungkin, ya. Iya. Makanya secara tanda kutip dibantu mungkin Dibantu, Mas, ya, dibantu. Supervisinya lebih banyak deh Iya. akhirnya. Tapi nih Mas, dari sekian banyak film Ya. yang pernah diperankan almarhumah Susana, Iya. kira-kira menurut Mas Cliff film apa yang masterpiece mungkin dari segi berperannya atau produksiannya menurut Mas Cliff sendiri? Jadi Susana tuh paling suka tentu saja dulu awal mulanya adalah film Sundel Bolong. Oke. Itu Itu jadi 80-an ya Mas ya? tahun 80. Dilanjut lagi 81 itu kan Ratu Ilmu Hitam. Kemudian Nyi Blorong. Tahun 82 itu baru Sangkuriang. Jadi yang sangat berkesan sama Susana sendiri adalah waktu memerankan Sundel Bolong yang pertama itu dan Nyi Blorong. Nyi Blorong karena itu film booming sekali, dan yang Nyi Blorong itu dapat piala Antemas. Piala Antemas adalah jumlah penonton terbanyak. Jadi saat itu jumlah penonton terbanyak, yaitu yang
sangat berkesan lah sama Susana seperti itu. Tapi setelah Susana main Sundel Bolong sampai 4 series gitu kan, jadi ada Telaga Angker, Malam Jumat Kliwon, Malam Satu Suro gitu kan. Akhirnya Susana ya bilang sama produser, dia tidak mau main film Sundel Bolong lagi. Walaupun Sundel Bolong itu sangat laris. Saya disuruh menyampaikan ke produser, Pak, tolong sampein sama produser, aku sudah tidak mau main Sundel Bolong lagi. Tolong carikan cerita yang lain. Nah, akhirnya dicarikanlah cerita yang lain sama produser itu ya, seperti Santet. Santet itu kan bukan sosok hantu seperti Sundel Bolong, wujudnya manusia gitu kan. Dan ada lagi yang film sedikit mungkin komedi dan kolosal seperti Samson dan Delilah gitu kan, seperti itulah. Kesana kan sudah tidak membicarakan soal sosok Sundel Bolong lagi. Memang Susana udah nggak mau. Tapi Mas, selama garapan film beliau gitu, itu tuh emang selalu dari PH atau production film yang ngasih, atau tiba-tiba almarhumah pernah ngide itu misalkan pengen jadi memang ada Susana aku kepengen bikin film seperti ini gitu kan. Oh, nanti kita sampaikan sama penulis, nanti ada penulis yang menerjemahkan gitu gini. Setelah skenario jadi itu dikasih ke almarhumah gitu kan, nanti dibaca sama almarhumah, itu tidak diterima. Itu skenario itu bisa direvisi 3 sampai 4 kali. Dibedah 100% tuh, dicoret-coret, ada yang dirobek lah, dibuang, ini kembalikan nih kasih ke sutradara, ke produser, aku maunya begini. Datang lagi skenario kedua, dibedah lagi, kirim lagi, ketiga kali kirim, dibedah lagi. Saya sama bilang sama Susana, Mah, kenapa sih Mah kok sampai dibedah sampai 3 kali 4 kali, kayak yang artis-artis lain lah. Tinggal terima jadi, syuting, terima duit, cepat selesai, cepat terima kontrak baru. Nggak mau. Karena Susana berpikir begini, penonton itu datang ke bioskop mengeluarkan uang. Ya. Mereka punya beban masing-masing dengan keluarganya, punya permasalahan dengan keluarganya. Aku tidak mau beban mereka yang di rumah dibawa ke bioskop, ditambah lagi beban di bioskop. Dengan cerita yang seperti itu. Aku mau penonton ada beban di rumah, begitu dia datang ke bioskop, dia nonton film itu 1 jam, apakah 2 jam, itu beban di rumah tuh dia lupa. Dia lihat film itu, dia ketawa, dia kaget, dia takut, dia ketawa, lupa beban di rumah. Itu yang aku kepengen. Dipikirin seserius itu ya? Iya. Jadi cuman filmnya doang berarti? Enggak, dipikirin bener gitu. Dan sampai pemain-pemain tuh semua tuh yang nentuin Susana. Oh, bahkan udah tahu gambarannya. Oh, ini kesini nih. Si pemainnya harus si A, harus si B, harus si C, itu semua yang nentuin Susana. Kalau penentuan pemain gitu, apakah ada wisik, Mas? Enggak, jadi Susana nggak mikirin ke situ ya. Pokoknya dia mau yang terbaik untuk film itu. Ceritanya harus seperti ini, pemain-pemainnya harus ini. Kalau tidak cocok dengan ini, ya sudah, uang kontrak gua kembaliin. Berarti subjektif ya? Bisa dibilang tingkat idealisnya segitu tuh. Iya. Kamu tetap mau bertahan dengan ceritamu itu? Ya udah, kan banyak artis yang lain. Pakai aja artis yang lain untuk main filmmu itu. Jangan saya. Wow. Filmnya apa, Mas? Yang pernah akhirnya kejadian dari Sundel Bolong iya. Nyi Blorong iya. Nyai Ageng Ratu Pemikat iya. Boleh dibilang itu yang skenario dibedah tuh hampir setiap film. Pantesan outputnya mantep ya. Makanya setiap filmnya Susana dalam 1 tahun itu 1 maksimal 2. Oh, maksimal 2. Ya. Kita kalau sebagai artis 1 tahun itu mungkin bisa bikin 6-8 film. Di zaman itu ya. Susana tuh maksimal 2 1 tahun. Kadang malah 1 tahun tuh 1 film. Ya, tapi karena langsung masterpiece gitu. Iya, karena untuk membedah 1 skenario itu lama banget, bukan sehari 2 hari. Bulanan gitu loh. Ini bisa dibilang kalau skena horor di zaman itu tuh berbeda, mungkin berbanding terbalik sama yang sempat di zaman-zaman 2010 awal tuh kan hanya menjual hal-hal yang mungkin menurut kita pun ini kayaknya nggak sebedah itu deh orang buat nulis skenarionya ya. Horornya juga kurang horor mungkin. Di perjalanan syuting pun istilahnya banyak Susana yang tidak cocok pada saat
tidak sesuai apa yang diharapkan, tidak sesuai seperti apa yang di skenario gitu, di lokasi syuting ditinggal pulang. Tinggal pulang, gua nggak bisa, ini adegan seperti ini nggak bisa, aku pulang. Nanti produsernya datang ke rumah, mendamaikan antara Susana dengan si sutradaranya itu. Maunya gimana gini. Ya kalau alasannya Susana sangat logik gitu, sangat logik, dan saya setuju dengan pendapatnya Susana. Yang salah saya bilang pada saat itu yang salah sutradaranya. Ya, pengarahnya. Ya, jadi ada salah satu contoh ya di film Sundel Bolong yang pertama itu. Si Sundel Bolong itu kalau nggak salah dulu namanya Anissa gitu kan, si Anissa. Anissa itu kan mati karena dia bunuh diri apa gitu, karena apalah saya lupa ceritanya. Si suaminya itu kan pelaut gitu. Si Anissanya baru saja dikubur gitu kan, baru saja dikubur meninggal. Tiba-tiba ada datang sesosok perempuan yang ngetok rumah suaminya itu. Bentuknya sama si Anissa itu. Pembantunya yang buka pintu, ngelihat sosoknya Anissa. Pembantunya nggak kaget. Nggak kaget. Neng Anissa gitu. Mungkin nggak, lu amit-amit gitu, bini lu meninggal, pembantu tahu itu meninggal, tiba-tiba datang sesosok yang tadi meninggal yang baru dikubur, lu nggak kaget? Jadi nggak relate ya Mas? Nah, sedetil itu. Ya nggak mau, nggak bisa. Begitu Susana mau, begitu pembantunya buka pintu lihat Anissa, pingsan, udah. Lihat hantu lah gitu. Iya, itu kasarannya. Ya, suaminya keluar gitu kan, suaminya lihat, kembarannya Anissa. Ya ini lebih real. Kalau seperti itu seharusnya seperti itu sih. Itu salah satu kejadian yang seperti itu yang ya. Kalau penonton lihat gitu kan, loh ada hantu datang kok pembantunya santai aja gitu kan. Nah, ini gila nih orang bikin film pembantu hantu datang lu tenang-tenang aja kan, nggak masuk di akal gitu. Iya. Bahkan sedetil itu ya sosoknya ya. Oh, wah ini yang kita baru tahu juga nih. Soalnya terakhir jujur kalau nonton film Almarhumah itu yang paling ikonik, bahkan pertama kali ke bioskop nontonnya Hantu Ambulans tuh. Oh, Hantu Ambulans ya. Kalau benar-benar ke bioskop ya. Terakhir tuh nonton. Ya, itu sebelum almarhum meninggal itu. Iya. Dan itu udah ini udah masterpiece juga dan kayak perpisahan aja gitu. Iya. Kayak kasih tonggak nih. Kalau skena horor nih nanti setelah saya mungkin siapa saja bisa megang gitu. Ya. Susana itu awal main film itu kan 1958. Oh, bahkan 1958. Masih umur usia 16 tahun. Film pertama itu Asrama Darah. Film drama percintaan anak-anak muda lah, itu tahun 1958. Kalau Susana mulai main horor itu tahun 1971. Yaitu Beranak Dalam Kubur, Bernapas Dalam Kubur, Bumi Makin Panas, Tuan Tanah Kedaung dan sebagainya itu tahun 71. Dan sempat skip terus akhirnya dilanjut lagi di tahun 80. Tahun 74 itu Perceraian dengan Suami Yang Pertama, 74. Tapi Susana masih sempat beberapa film itu seperti Air Mata Kekasih, Ratapan dan Rintihan, Pulau Cinta, gitu kan. Sampai tahun 77 itu anak yang pertama yang laki-laki itu meninggal, ya kan, meninggal itu. Nah, Susana tahun 77 itu benar-benar sudah menarik diri dari dunia perfilman, istilahnya hidupnya sudah nggak berguna lagi, kehilangan sosok anaknya gitu kan ya. Jadi berhenti itulah Susana dari tahun 77 sampai tahun 80 itu udah sama sekali nggak mau digubris, itu harta tuh sudah habis-habisan lah katakanlah. Makan pun istilahnya dari jual pakaian, dari jual kain, dari jual buah belimbing ada di dalam rumah, jual pisang, jual daun pisang, dijual ke pasar sama pembantunya itu untuk biaya makan. Sampai pembantunya itu ngomong, "Non, Bo, sudahlah Non, terima main film." Udah Susana udah nggak mau, udah hopeless gitu, udah tidak mau gitu. Sampai suatu saat itu tahun 80 itu ada produser yang datang ke rumah, ketemu sama pembantu bilang, "Saya produser dari PT ini," gitu kan. Mau ketemu Susana. Ngomonglah si pembantu ini sama Susana. Susana bilang, "Aku nggak mau ketemu, aku nggak mau main film." Sampai berapa kali bolak-balik begitu, pembantunya ngomong, "Bo, Non, wes lah diterima perkara kamu mau main film apa enggak, tapi supaya si produser itu nggak bolak-balik ke sini terus, ngebel rumah terus, gedok-gedok pintu terus, bilang kamu sendiri yang bilang bahwa kamu tidak mau main film." Akhirnya ditemuin lah sama Susana. Nah,
sebelum si produser itu ngomong sama Susana, memang Susana punya satu permasalahan yang pelik juga saat itu, yaitu rumahnya itu yang di Jakarta di Jalan Wijaya itu mau dibeslah atau mau dilelang sama pengadilan karena rumah itu terhutang 90 juta di Bank Pasifik. Zaman dulu ada Bank Pasifik di Hayamuruk itu. Suaminya pernah menggadaikan rumah itu. Bunga berbunga sampai 90 juta pada saat itu. Oh, luar biasa, gede banget. Tahun 80, 90 juta tuh luar biasa, gede banget. Istilahnya kita mungkin beli mobil baru aja harganya masih 2 juta, 3 juta gitu kan. Ini 90 juta gitu. Dari mana nih 90 juta? Ya, Susana berdoa setiap jam 12 malam itu keluar rumah berdoa supaya rumah itu tetap bisa menjadi miliknya Susana gitu. Gimana caranya? Padahal dia udah nggak main film, nggak ada pemasukan. Itu juga mukjizatnya dari Tuhan gitu kan. Tiba-tiba produser itu datang ke rumah, ketemu sama Susana. Susana bilang, ngapain, aku sudah nggak mau main film, keadaan apapun. Karena Susana berpikir begini, paling gue ditawarin juga 5 juta, maksimal 10 juta gitu. Karena saya bilang, zaman dulu kan ada Big Five, artis gitu kan. Susana, Roy Martin, Robby Sugara, Yeti Octavia, Yeni Rahman. 5 Big Five itu dibilang Big Five karena satu produksi film itu dibayar 5 juta. Itu mereka Big Five itu Big Five 5 million. Makanya dibilang 5 itu. Susana berpikir paling juga gue ditawarin akan segitu, nggak beda jauh dari itu gitu kan. Ternyata si sutradara, si produsernya itu ngasih suatu gebrakan. Dia bikin cek 100 juta. Untuk 3 film. Jadi berarti satu film itu 33 juta sekian. Dan dibayar di muka cash semuanya. Semuanya Mas? Semuanya. 100 juta itu sekaligus dikasih cek. Mungkin kalau Susana saat itu dibayar cuma satu film 10 juta, 20 juta tetap nggak mau. Tapi karena lihat 100 juta dan dibayar cash, Susana kembali berpikir, gua punya utang di Bank Pasifik 90 juta. Lunas nih, rumah ini jadi milik gua. Dan diterima lah itu. Diterima, dapat cash, akhirnya dibayar ke Bank Pasifik 90 juta, 10 jutanya untuk biaya hidup pada saat itu. Jadi kembalinya muncul Susana adalah tahun 1980 dengan film Sundel Bolong itu yang dibayar cash. Dan itu berlanjut dengan produksi film yang lain, dengan PT yang lain, yaitu dengan Soraya Film, dengan Soraya Film. Susana itu sudah tidak bisa lepas dari Soraya Film karena dikontrak 3 produksi gitu kan, 3 produksi dibayar cash gitu, 3 produksi dibayar cash. Susana baru selesai nih produksi yang satu baru selesai kan masih ada 2 gini kan, ditambah lagi sama produsernya 3 film Mas? Ya, dikasih cash lagi. Ini belum selesai, ini udah ditambah lagi gitu. Nanti ini selesai, ini selesai ditambah lagi 3. Terus saja seperti itu ya. Sampai 27 film sama Soraya Film itu. Dan film yang ini juga yang Susana Santet Dosa di atas dosa itu Soraya juga kan ya? Soraya, iya. Soraya juga kan ya? Jadi Susana itu sudah istilahnya apa ya, dia punya ininya apa, udah hak patennya tuh sudah dibeli sama Soraya Film. Udah nggak ada orang perusahaan lain yang bisa pakai nama Susana selain Soraya Film. Oh, selain Soraya Film. Iya. Pun sebenarnya seperti kawin aja gitu ya. Keduanya udah cocok gitu ya. Iya, udah cocok dan sudah dibeli, sudah hak patennya itu Susana tuh sudah milik Soraya Film. Jadi tidak ada perusahaan lain yang bisa pakai nama Susana. Nah, di film Susana Santet Dosa di atas dosa ini kan Mas Cliff juga ikut main di situ kan ya? Iya. Nah, sebenarnya saya penasaran, si film ini tuh dari emang kisah nyata? Ya. 100% dari yang pernah dialami saat itu atau gimana tuh Mas? Jadi istilahnya tidak 100% kisah nyata. Memang ada kisah yang nyata juga. Ya tentu saja di film itu biarpun kisah nyata kan tetap ada kita bumbu-bumbuin lah, ya kan, supaya lebih menarik gitu. Tapi untuk persiapan film ini adalah sangat-sangat luar biasa, sangat melelahkan. Syutingnya juga sangat melelahkan, apalagi Pak Sunil itu sebagai produsernya itu orangnya perfeksionis sekali. Tidak mau ada satu kesalahan sedikit pun. Satu kesalahan sedikit pun biar kita sudah capek setengah mati dia bilang retake.
Harus itu, ya. dan harus. Saya pernah syuting juga itu dari pagi sampai maghrib itu, sampai jam 5:30 jam 6 itu, udah capek banget. Adegan itu memang sangat melelahkan. Bahkan sampai suara saya tuh udah serak gitu. Begitu pulang di mobil, baru mobil mau sampai hotel itu, Sunil telepon ke Bunda Dewi gitu kan. Bunda Dewi duduk di belakang belakang kursi saya. Dia bilang, Bunda Dewi, Dewi, saya sudah lihat itu adegannya gini-gini nih. Aku nggak suka. Maksudnya gimana Pak Sunil? Aku minta di retake semua. Bunda, Mas Cliff, adegan yang barusan Pak Sunil nggak cocok, minta di retake semua. Astaga, lemes gue dengarnya. Waduh. Perfeksionis. Dan bukan cuma saya saja. Pemain-pemain yang lain juga begitu. Kita syuting pagi sampai sore. Selesai break, bahan baku yang tadi kita syuting kan dikirim ke kantor. Ya. Sebelum pulang ke rumah, Sunil tuh lihat hasil syuting dari pagi sampai sore itu kita dilihat. Dia ada yang nggak cocok, retake. Bukan pas di lokasi syuting. Enggak. Ya kan kita proses kan, itu proses gitu. Dan Pak Sunil kan tidak bisa 24 jam dia ngawasin kita, dia ada kerjaan yang lain juga. Jadi dia bisanya sore setelah kantor mau tutup, dia lihat dulu, begitu dia nggak cocok, retake. Aku maunya gini, ini adegannya diulang, ini harus begini. Wah, penasaran sih. Ya. Sampai kemarin itu, sampai mungkin sebulan yang lalu ya, saya dipanggil untuk isi suara ulang. Ya, di studio gitu kan, ada studio di daerah Bintaro gitu. Hanya hal yang kecilnya. Buat saya itu hal yang kecil ya. Tapi buat Sunil itu hal yang luar biasa gitu. Luar biasa dari dia punya efek, dia punya visual, ini luar biasa. Dan pesan saya, kalau sampai kalian melewati film ini, sayang banget. Ini film ceritanya bagus banget, semuanya bagus, dibikin dengan biaya yang juga sangat mahal. Pokoknya tidak main-main lah ini film. Ini persiapannya luar biasa. Saya berkali-kali bikin film untuk reading itu mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, katakanlah seminggu lah. Seminggu kita reading dengan setiap perusahaan yang lain itu. Sama Soraya Film kita reading 2 bulan. 2 bulan reading doang tuh. Ya, setiap hari. Emang mendalami ya. Jadi kita betul-betul karakter itu harus muncul. Betul-betul muncul, orang tuh lihat karakter yang betul-betul yang diharapkan gitu. Jadi bukan cuma asal syuting. Mas, buat gua people yang belum nonton nih ke bioskop nih. Kan ini rilis tanggal 18 Maret 2026 ya Mas. Ceritain tanpa spoiler Mas. Boleh dong ceritain tentang apa, dan mungkin ada hal-hal yang plot twist kah atau apakah, tanpa spoiler Mas? Jadi cerita ini sebetulnya menjelaskan kekecewaan seseorang yang hidupnya tuh ditindas gitu ya, ditindas, keluarganya disakitin apa segala macam, dan dia ingin melakukan pembalasan dengan caranya dia. Gitu. Itu aja, seperti itu. Jadi dan jangan berpikir nanti pembalasannya begini, lain banget, lain lah. Ceritanya lain, kita nggak bisa nebak, nanti dilihat sendiri ya. Dan ada satu kejutan juga di sini di film ini. Kan ada juga Mas Reza gitu kan. Mas Reza itu sebagai apa di film itu, ya kan? Nanti ada kaitannya dengan saya kan sebagai Bisman gitu kan. Reza itu siapa, Bisman itu siapa, si Luna Maya itu siapa, itu nanti orang nggak akan nyangka. Cerita ini mereka tidak akan menebak. Saya pertama kali baca tuh skenario, saya pun tidak menebak gitu. Sampai begitu ending saya baca skenario, luar biasa nih. Penonton baru terakhir di ending baru dikasih tahu semuanya dengan jelas. Dengan jelas siapa itu. Siapa si Reza itu kan jadi Pramuja gitu kan. Pramuja itu siapa, Bisman itu siapa, Susana itu sebagai Susana di situ siapa, itu nggak bisa ditebak lah. Ya. Bahkan aktornya aja yang udah baca kegocek ya. Gimana? Berarti ya dari 2 bulan tuh skenarionya berhasil berarti. Ya. Dan itu skenario kalau nggak salah itu ya, itu dirubah sampai 40 kali lebih. Skenario-nya Mas? Ya. Kita udah ini reading, Toto besok dapat skenario baru. Reading, Toto ada scene yang dirubah. Toto ada scene yang dihilangin, ada scene yang ditambah, gitu terus setiap hari. 40 kali ya? Iya.
Berarti itu mungkin jadi salah satu momen yang akhirnya paling diingat selama proses pembuatan ini. Iya, luar biasanya. Maka reading sampai 2 bulan itu kan Iya, nggak main-main 2 bulan loh. Iya. Biasanya pakai syuting kelar tuh ya Mas ya 2 bulan. Syuting 40 hari, 40 hari. Udah selesai kelar tuh. ya. Ini reading aja 2 bulan gitu loh. Wah, itu 2 bulan kayaknya nggak boleh dapat job yang lain. Udah fokus ke sini, ntar lupa. Ya, kita diperingatkan di WA itu diperingatkan. Tanggal sekian tambah sekian tidak boleh terima job yang lain, fokus ke film ini karena film ini dari tanggal sekian reading, tanggal sekian syuting, tanggal ini itu udah ada kontraknya itu. Bahkan sedetil itu. Ya. Ini Mas sama Susana, Santet Dosa di Atas Dosa ini kan bisa dibilang film horor terbaru di tahun inilah mungkin ya Mas ya. Di 2026 ya. 2026 ya. Kan Mas Cliff juga udah panjang banget lah perjalanan di industri film horor ya Mas. Terus mengingat teman-teman aktor yang lain juga produser dan sutradara yang lain yang baru mungkin nyoba buat di Scene genre ini ya. horor ya, Ya, scene genre ini horor ya. gitu. Mungkin ada ini enggak Mas? Bukan jangan ya maksudnya Pesan aja deh buat pesan buat para pelaku para industri pelaku, film, mungkin ya khususnya horor lah ya. Ya. genre horor ini. Ya kalau saya banyak juga saya dengar dari dari netizen dari penggemar yang almarhumah gitu. Ya. Kebanyakan film-film horor yang dibuat itu sekarang kan yang penting laku dijual, ya kan, cerita asal dibikin yang penting cepat selesai syuting, kalau perlu 2 minggu selesai syuting beres, akhirnya penonton kecewa, itu yang merusak industri film itu sendiri, akhirnya penonton itu enggan untuk kembali ke bioskop, paling gitu ceritanya, paling gini, paling gitu, mereka sudah bisa menebak, ya kan kadang-kadang mereka baru lihat depannya, paling nanti endingnya juga seperti ini, gitu kan, jadi janganlah image film yang kita bikin ini merusak istilahnya merusak masa depan perfilman, terutama film horor juga merusak istilahnya apa ya, pemain-pemain aktor-aktor juga, artis itu juga kena dampaknya gitu kan. Jadi kalau mau bikin film ya biarpun biayanya terbatas tapi dipersiapkan dengan matang, jangan asal-asalan gitu kan. Istilahnya jangan lu asal bikin tempe lu tinggal goreng aja gitu kan, rasanya juga hambar gitu kan. Tapi kalau tempe lu bumbuin dulu, lu rendam dulu, lu biarin dulu baru lu goreng kan nikmat rasanya. Begitu juga kalau lu bikin film, ini dimatengin dulu kan. Dipersiapkan yang betul. Seperti tadi Sunil bilang, reading sampai mateng, sampai karakternya si pemain-pemainnya itu betul-betul muncul. Jadi orang nanti lihat itu luar biasa nih film. Dan saya baru lihat film ini, bukan saya promosi di sini, tapi memang saya lihat ini keren banget nih film. Keren banget nih film. Jangan sampai dilewatkan gitu. Akan jadi cerita di masyarakat, kalau kalian nggak nonton tuh nyesel gitu. Nah mungkin buat global people yang mau nonton juga mungkin ini jadi standar barunya genre horor nih. Bisa jadi ya sebagai. Dan lokasi yang dipakai juga ini tidak membosankan. Lokasinya tuh berpindah-pindah luar biasa. Setnya segala macam itu nggak akan nyangka lah gitu. Tapi ada CGI nggak Mas? Apa full real semua setnya? Ada yang real, ada yang dibangun. Itu yang ada yang rumahnya Bisman itu, rumahnya Bisman itu betul-betul dibangun. Dibangun dengan gambaran rumah tahun 1980-an. Dengan ornamen-ornamen di dalamnya itu betul-betul dibangun gitu loh. Dibangun dari awal ya Mas? Iya. Itu rumah betul-betul dibangun sedemikian rupa karena kita mau cari rumah pada saat itu, cari rumah yang tahun 80-an dengan sesuai dengan cerita skenario itu nggak dapat. Rumahnya nggak dapat, jadi harus dibangun. Oh bahkan sampai titik itu ya, membangun setnya langsung ya. Ya akhirnya mungkin cerita ini akan kawin dengan selanjutnya. Wah, terima kasih Mas Cliff. Terima kasih Mas atas waktunya dan ceritanya. Dan yang punya pengalaman horor seru selama di bioskop atau mungkin selepas nonton ada hal-hal yang apa ya? Di luar nalar. Di luar nalar. Mungkin boleh DM ke kita di @884 Global Radio atau mungkin ke Mas Cliff ya. Boleh ya sharing-sharing aja Mas ya. Siap. Oke. Bisa WhatsApp juga ke 08 12 884. Tapi terima kasih Mas Cliff. Siap, sama-sama. Buat mengakhiri Ghost edisi malam ini. Betul. Comebacknya Ghost ya. Comeback Ghost. Setelah sekian lama Setelah Mas. sekian lama akhirnya kembali dengan sosok yang spesial juga ya. Buat Global People,
Kita bakal ketemu lagi di Ghost Global Horror Story Kamis minggu depan. Tapi malam ini Edo Frizani pamit. Dan juga Resta Martin pamit. Sampai bertemu di Ghost minggu depan. Ciao.